Ya Tuhan men, apa salahnya anak-anaknya idola gua men, sampai kayak begini men. Kadang-kadang gue musak, bodoh lah. Mas Gibran ini sekelas Wapres kok jadul banget tuh caranya mas. Mas itu kan punya fasilitas mas, kenapa harus nyebur-nyebur jalan kaki, baju celana kotor semua mas. Mas itu Wapres, harusnya contoh pejabat lain mas, tinggal lihat dari helikopter aja mas. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first mas, harus safety first. Harusnya gini nih mas, naik helikopter Pramono Anung tinjau banjir dari udara. Kalau gini kan nggak dikira pencitraan, terus nggak kena becek juga, biar rakyat aja yang merasakan banjir. Kalian mah nggak usah mas, kayak ini nih. Nah kayak Pramono Anung nih harusnya. Misalnya yang dikunjungi Mas Gibran itu adalah ternak onta atau ternaknya kebo gitu ya, anak abah, anak banteng gitu. Kira-kira pikiran mereka gimana ya? Apakah juga masih menghujat, mencaci maki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang Gibran ya, yang mengunjungi wilayah terdampak banjir terparah kemarin ya, becek-becekan ya, tanpa pengawalan dan tanpa perahu karet. Tetapi yang bikin membagongkan ya, tertangkap kamera ada seorang warga ya, tepatnya adalah emak-emak yang menurut pandangan kami atau pandangan saya secara pribadi kok semacam ngacangin si Gibran ya. Kurang ajar mama-mama ini. Tetapi tolong dikoreksi teman-teman ya, kalau nanti ternyata dugaan kami ini salah ya kan, karena ini hanya sebatas dugaan kami secara pribadi. Yang jelas ya, ketika diajak bicara Gibran, ibu-ibu ini malah memalingkan wajahnya gitu loh, memalingkan muka dan menghindar begitu saja gitu loh. Kalau tidak salah Gibran mengatakan begini, dikasih kok gitu kan. Nah terus ibu itu bilang, sambil ngeloyor memalingkan wajahnya, males gitu. Itu yang kami dengar gitu ya. Kami nggak ngerti sebetulnya Gibran dengan mama-mama ini sedang membicarakan apa ya. Gini nih kalau orang sudah kena virus badrun ya menurut saya ya. Jadi Mas Wapres yang sangat rendah hati itu ya kan, mungkin ya dianggap najis gitu loh oleh mama-mama ini gitu loh. Sementara Sidul yang meninjau banjir dengan perahu karet ya kan, macam-macam raja Betawi gitu, dianggap utusan Tuhan dari surga. Makanya ya kan, daerah lu kena banjir mulu bu, aduh. Nah bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya Tuhan men, apa salahnya anak-anaknya idola gua men, sampai kayak begini men. Kadang-kadang gue musak, bodoh lah. Salah gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Coba teman-teman ikut berkomentar ya, siapa tahu telinga saya ya, telinga kami ini kurang peka. Sebetulnya apa yang sedang dibicarakan oleh Mas Wapres dengan mama-mama berkerudung yang langsung memalingkan wajahnya dan ngeloyor ya, tanpa menghiraukan Mas Wapres lagi sambil mengatakan males gitu ya. Di depannya ada kata-katanya, cuma kami nggak begitu mendengarkan gitu loh. Padahal Mas Wapres berbicara itu dengan sangat sopan menghadap yang bersangkutan gitu loh.
Ya, seperti inilah ya. Macam pendukungnya Sidul ya, macam anak wabah. Aduh, lanjut. Mas Wapres, mohon maaf nih, siapa suruh Mas Wapres main lumpur? Segala mantau banjir jalan kaki, jangan terlalu banyak pencitraan lah, percuma baju dan celana kotor juga, nggak ada yang nganggep Mas. Mas harusnya mencontoh Gubernur Jakarta. Memantau banjir cukup melihatnya dari atas helikopter. Kan lebih masuk akal Mas, lebih diterima oleh masyarakat se-alam dunia. Atau Mas Gibran paling enggak mencontoh wakilnya deh. Lihat tuh Mas, banjir semata kaki aja pakai perahu karet. Bukti beliau sangat profesional dalam bekerja dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi Mas Gibran percuma mau becek-becekan, mau mandi lumpur sekalian, malah dibilang pencitraan. Dan Dede Gemes 16% tidak suka. Ya, coba tuh disimak tuh. Ada nggak gubernur elu, wakil gubernur elu macem wapres kita kayak gini ya kan? Iya, ini wapres kita loh, wapres 02. Didukung oleh 58,2% rakyat Indonesia. Ya kan? Yang milih bukan hanya warga Jakarta, yang milih warga seluruh Indonesia, ya. Tetapi begitu Jakarta dilanda banjir, dia datang tanpa pengawalan yang ketat, tanpa seremonial, tanpa perahu karet. Masih aja kau anggap songong macam kayak gitu, ya kan? Padahal wagub elu meninjau pakai perahu karet. Gubernur elu ninjau pakai helikopter. Dasar lu. Lanjut. Mas Gibran, ngapain sih Mas sudah jadi wapres masih becek-becekan kayak gitu, lihat banjir. Pencitraan ya Mas. Harusnya gini nih Mas, naik helikopter Pramono Anung tinjau banjir dari udara. Kalau gini kan nggak dikira pencitraan. Terus nggak kena becek juga, biar rakyat aja yang merasakan banjir. Kalian mah nggak usah Mas, kayak ini nih. Nah kayak Pramono Anung nih harusnya. Apa kayak wakilnya nih, naik perahu. Nggak ada selutut banjirnya tapi naik perahu. Kualitas pemimpin kayak gimana teman-teman udah tahu kan? Mana yang benar-benar pro rakyat dan mana yang benar-benar pro helikopter. Enggak, maksudnya mana yang benar-benar pro rakyat dan mana yang benar-benar pro diri sendiri sama partai. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap salam Jigigis. Oh iya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Udah nggak zaman Mas Wapres ya, nggak zaman meninjau pakai becek-becekan ya, pakai sepatu boot ya kan. Emangnya mau jadi brand ambassador sepatu boot. Cari ceperan ya kan, cari uang tambahan. Udahlah Mas Wapres ya, jangan pencitraan macam kayak gitu. Mending gubernur lah ya kan. Masa gubernurnya naik helikopter, wapresnya nggak naik apa-apa. Wagubnya aja loh naik perahu karet ya kan. Nggak zaman ini Mas Wapres ini cuma pencitraan doang. Lanjut. Buat Mas Gibran, ngapain sih Mas ninjau banjir pakai jalan kaki begitu, ngobrol sama warga, kan jadi kotor, basah itu ya. Kalau mau ninjau banjir itu mestinya begini Mas ya, naik perahu karet, pakai pelampung gitu ya. Walaupun banjirnya itu kelihatannya cuma sedengkul, safety first Mas, harus safety first. Ya kalau didorong begini kan juga kelihatan kalau pejabat Mas. Lain kalau jalan kaki begitu mah pencitraan namanya. Atau kalau misalkan mau lebih aman lagi gitu ya, gini Mas ya, naik helikopter ya, jadi ngeliat banjir tuh dari atas, nggak basah, nggak kotor ya, aman dan hemat biaya. Begitu Mas Gibran. Iya kan, iyalah. Mestinya Mas Gibran ya, Mas Wapres ya, saya kasih masukan ini dan masukan saya ini masukan yang paling bermanfaat sedunia ya kan. Ubur-ubur ikan lele ya kan, naik perahu karet les. Jangan jalan biasa Mas Wapres, jangan pakai sepatu boot ya kan, pakai perahu karet, ikuti jargon wagub, sama-sama wakil loh ya kan. Mas Wapres ini wakil presiden, itu Sidul itu wakil gubernur, masa kalah sama wakil gubernur yang naik perahu karet. Ubur-ubur ikan lele, naik perahu karet le. Lanjut.
Mas Gibran mengunjungi korban banjir. Coba misalkan kita bayangkan ya, kalau yang dikunjungi Mas Gibran itu misalnya bukan yang keluarga ini ya, yang lainnya gitu. Misalnya yang dikunjungi Mas Gibran itu adalah ternak onta atau ternaknya kebo gitu ya, anak abah, anak banteng gitu. Kira-kira pikiran mereka gimana ya? Apakah juga masih menghujat, mencaci maki, atau malah kesenangan, malah ngajak selfie ya? Kira-kira gimana coba? Bagaimana kawan? Bagaimana kawan? Loh, yang tadi itu sudah Mbak full rusuh ya. Mohon maaf teman-teman ya, saya tidak sedang menghina Mbak barusan ya. Memang nama akunnya itu Mbak full rusuh ya. Seingat saya itu ya, ini adalah seorang tenaga kerja Indonesia yang berada di Taiwan, yang berasal dari Jawa Timur. Seingat saya dari Blitar gitu ya. Dan apa yang disampaikan barusan saya jawab bahwa tadi itu di bagian depan Mas Wapres itu sudah ngomong dengan mama-mama gitu ya, korban banjir. Dan kelihatannya ya 1000% hakul yakin dia adalah anak wabah dan pendukung Sidul gitu loh. Jadi diajak bicara aja, nggak mau ngelihat, coba bayangin. Pantes aja bu, rumah ibu kena banjir mulu. Orang macam kayak gitu ahlaknya ya kan. Lanjut. Mas Gibran ini sekelas Wapres kok jadul banget tuh caranya mas. Mas itu kan punya fasilitas mas, kenapa harus nyebur jalan kaki, baju celana kotor semua mas. Mas itu Wapres, harusnya contoh pejabat lain mas, tinggal lihat dari helikopter aja mas. Oh, itu rakyat saya ya kebanjiran ya. Atau paling enggak mas, mas itu bisa pakai perahu mas. Perahu yang dorong itu mas ya didorong sama rakyat mas. Mas naik atas perahu aja mas. Tapi jangan lupa mas pakai pelampung ya. Siapa tahu nanti perahunya kebalik itu aman mas. Pakai safety, pakai pelampung mas. Jadi mas gak usah lah jalan-jalan itu mas. Nikmati aja fasilitas yang ada mas. Ya kasihan loh mas. Mas Wapres, sekelas Wapres kok jalan kaki, bajunya kotor semua. Nanti mas pasti juga dikira pencitraan mas. Mending ya kayak pejabat yang lain tuh mas, normal-normalnya pejabat aja mas. Kalau ngunjungi itu ya cari yang enak-enak aja mas, nggak usah capek-capek ribet-ribet mas. Tinggal pantau dari atas atau duduk manis naik perahu mas yang didorong sama orang-orang yang kebanjiran itu mas. Nikmati mas fasilitas mas. Eman. Iya ya Mas Wapres ya, udah nggak zaman lah Mas Wapres, masa kalah saing dengan wakil gubernur ya kan. Masa kalah saing dengan gubernur lo bisa membakar aftur ya kan, bahan bakar pesawat terbang, bahan bakar helikopter ya kan. Padahal banyak warga yang mengatakan ya kan, daripada lu pakai nyewa helikopter, daripada lu pakai beli aftur dibakar ya kan, hanya sekedar memantau dari udara, mending lu bagikan kepada rakyat yang terdampak, yang lebih membutuhkan ya kan. Ini bulan puasa perlu berbuka ya kan. Pasti juga banyak keperluan mereka di penampungan yang kurang ya kan. Tetapi ya itulah, Mas Wapres kita emang ketinggalan zaman ya kan. Iyalah. Masa meninjau korban banjir ya ke lokasi terdampak banjir paling parah, jalan kaki hanya pakai sepatu boot. Nggak zaman lah. Ini mah kelas RT ya kan. Minimal harus pakai perahu karet ya kan, ditarik sama warga gitu kan, terus pakai pelampung, siapa tahu perahu karetnya jungkir ya kan. Lanjut. Jadi titik terparah, Wapres Gibran tinjau banjir di Pondok Gede, Permai, Bekasi. Mantap Mas Gibran. Tapi pas baca komennya begini. Pahlawan kesiangan datang. Terkadang ya, warga Konoha itu lucu ya. Terlebih khusus kepada kaum-kaum 24 dan 16% ini. Dulu dikasih wakil presiden yang gak ngapa-ngapain, malah nanya, Wapresita kemana? Apa aja kerjaannya? Ngapain aja tuh jadi wapres? Makan gaji buta. Sekarang pas udah dikasih wapres yang turun langsung ke jalan, turun langsung ke lapangan, survei, melihat rakyatnya, datang ke lokasi banjir, bencana, malah dibilang pahlawan kesiangan. Jadi
maunya itu apa gitu. Nggak muncul, salah. Muncul, salah. Kemarin juga pas Pak Prabowo nangkap koruptor. Banyak koruptor yang ketangkap di penjara. Dikatain pahlawan kesiangan, pencitraan. Jadi maunya itu apa? Maunya kan Abah Anies yang jadi presiden. Itu pasti sudah jelas. Ya maunya itu. Abah Anies jadi presiden, Pak Prabowo mengundurkan diri, Mulyono ketangkep. Jadi gue sempat mikir kenapa negara Konoha ini nggak maju-maju. Ya karena rakyatnya begini. Dikasih presiden yang kerja, dikasih wapres yang kerja, dikatain pahlawan kesiangan, pencitraan, cari muka. Kayaknya emang harus ganti rakyat sih. Lagian juga ya, gue heran sama kalian ini ya. Ini kan bulan puasa. Bulan dimana kita mensucikan hati, membersihkan jiwa. Buanglah semua penyakit-penyakit iri hati, sakit hati, dengki, hasad, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kalian itu. Malah tambah jadi. Setan-setan dibelenggu, iblis-iblis dibelenggu. Kaum-kaum pun 24% dan 16% ternyata tidak dibelenggu, guys. Masih sama aja kelakuannya. Nauzubillah. GWS deh. Iya, jadi memang begitu Mas ya. Jadi memang senjata mereka itu begini loh. Saya nggak ngerti kenapa mereka itu kok kurang kreatif gitu ya. Seharusnya kan dalam membranding ya, ilmu branding itu kan ilmu kreativitas sebetulnya kan ya kan. Karena itu bagian dari pemerekan. Nah saya nggak ngerti anak baba dan juga anak kebo ya, anak onta dan ya itulah dua kelompok ini. Pokoknya RT 16 RW 24 itu. Kenapa kok mereka itu nggak ada yang kreatif gitu loh. Karena kebanyakan dari mereka sebetulnya mereka itu berkuar-kuar karena sebagai buzzer gitu ya. Jadi mereka itu sebetulnya berkuar-kuar karena menuruti perintah atasannya gitu loh. Sekarang sebarin ini, sebarin itu. Jadi mereka nggak memiliki kreativitas sendiri gitu. Jadi bisanya ya cuma mengatakan pencitraan. Pencitraan ataukah enggak, yang jelas di mata masyarakat yang normal, Mas Gibran itu jauh lebih baik daripada Wagub dan Gubernur Jakarta. Itu fakta gitu loh. Percaya ataukah tidak, terlepas dari pencitraan ataukah tidak gitu loh. Ya seharusnya wakil gubernur dan gubernur, ya pencitraan juga dong ya kan. Jangan naik helikopter tapi berenang ya kan. Itu si Dugong itu ya wakil gubernurnya jangan naik perahu karet ya kan, tapi berenang atau pakai galon gitu loh, pakai pelampung galon. Nah itu pencitraan yang bagus gitu loh. Jangan menganggap sesuatu yang dilakukan itu baik di mata masyarakat, kau anggap pencitraan hanya gara-gara junjungan elu jelek di mata masyarakat. Aduh. Lanjut. Sekelas wakil presiden seorang Mas Gibran ya, ada banjir di Jakarta, beliau turun langsung ya, jalan pakai sepatu boot, baju kotor-kotor nggak masalah, menjumpai rakyatnya, mendengarkan keluh kesahnya apa yang perlu dibantu, mensurvei langsung. Beda loh, yang ini yang saya bikin jengkel ini, beda sama Rano Karno ya, kader PDI Perjuangan yang jadi gubernurnya Jakarta, datang pakai kapal karet ya. Padahal banjirnya itu cuman di bawah sedengkul. Udah gitu pakai pelampung lagi ngapain gitu loh. Ngapain? Ini udah beda circle ini ya. Sekelas wakil presiden ya, yang bisa benar-benar merakyat, sama gubernur kelasnya gubernur. Ya elah, masih gitu masih dikawal lagi ya kan. Pengawalnya juga naik kapal lagi. Kapal itu kapal karet. Tolol kan? Ya udahlah. Dimana lagi, namanya juga itu pilihan warga DKI kan ya. Ya jangan menyesal ya. Itulah yang kalian dapat, yang katanya merakyat, tapi ternyata kayak badut gitu loh. Jadi saya paham lah ya. Jadi dari kesimpulan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya ya terkait fenomena
Wapres yang datang ke lokasi banjir terparah, walaupun membawa kamera juga ya kan, membawa tim ya kan, sama Wagub juga membawa tim ya kan, makanya terekam oleh kamera ya, bahkan muncul di banyak berita si Wagub. Cuma perbedaannya adalah Mas Wapres itu jalan kaki hanya menggunakan sepatu boot ya, walaupun di beberapa bagian masih juga ada genangan air yang setinggi betis kan seperti itu ya. Nah sementara si Sidul ini memang ketinggian air rata-rata pada saat itu setinggi betis, cuma ngapain pakai perahu karet gitu kan. Terus setinggi betis ngapain pakai pelampung. Nah, sebetulnya Mas Prahen Wijaya ingin menyampaikan bahwa ini loh, wakil gubernurmu blow on gitu. Loh kok bisa Bang? Loh iya coba ya kan. Pakai perahu karet. Perahu karetnya terbalik ibaratnya. Emangnya dugong itu bisa tenggelam? Bisa tenggelam dengan air yang cuma setinggi betis itu, dugong itu akan tenggelam kan? Enggak, tapi dia pakai life jacket gitu loh. Pakai jaket keselamatan, pakai pelampung. Itu kan blow on gitu loh. Aduh. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang banyak neti yang memberikan nasihat kepada Gibran ya. Kenapa sih Mas kok pakai becek-becekan segala ya? Itu kan acara lama ya kan. Itu udah nggak zaman, itu udah ketinggalan zaman ya. Itu zaman Ken Arok dan Majapahit semacam itu ya kan. Saat ini meninjau banjir sudah bisa pakai cara baru kok Mas ya kan, bisa pakai helikopter ya kan, juga bisa pakai perahu karet ya, walaupun airnya cuma sedengkul bisa ditarik kok, bisa nyuruh orang secara feodal. Hah? Kalau ketinggian air tidak mencukupi untuk memasang mesin di perahu karet, ya apa boleh buat ya kan, nyuruh orang aja suruh narik ya kan, iyalah. Masa sih kalah sama si wakil gubernur songong macam kayak gitu Mas Wapres ini. Aduh. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Gibran yang mengunjungi wilayah terdampak banjir terparah ya. Tetapi yang bikin membagongkan tadi di bagian depan ada warga yang menurut pandangan saya kok semacam ngacangin si Gibran gitu ya. Tolong dikoreksi sekali lagi kalau dugaan saya ini keliru ya. Yang jelas ketika diajak bicara Gibran tadi di bagian depan, mama-mama itu malah memalingkan muka dan menghindar begitu saja ya, ngeloyor begitu saja. Kalau tidak salah sambil mengatakan, Gibran mengatakan begini, dikasih kok gitu loh. Kemudian emaknya itu sambil ngeloyor tanpa ngelihat wajahnya Gibran, bilang males gitu ya. Gini nih kalau orang yang sudah kena virus badrun. Jadi Mas Wapres yang sangat rendah hati itu pun ya mungkin dianggap sebagai makhluk najis mungkin ya. Sementara si Dul yang meninjau banjir dengan perahu karet dan Mas Pram yang meninjau banjir dengan helikopter mungkin dianggap utusan Tuhan dari surga. Mungkin ya. Makanya mak daerah lu kena banjir mulu tiap tahun. Modelnya macam kayak lulu gitu ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.